Today of Pancasila. Saya Nufala Bisa Putra, lalu dengan rekan saya Naijen Maharani. Di sini kami akan sharing seputar perguruan tinggi serta sesuai dengan nama podcast kita nih, tadi yaitu Pancasila. Nah, podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih Kak. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak nih topik yang akan kita bawakan hari ini? Wah, topik apa itu Kak? Kayaknya udah pada penasaran nih. Pastinya dengan hubungannya dengan nama kita nih. Nama podcast kita adalah Pancasila. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai aktualisasi Pancasila dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Wah, sepertinya menarik sekali ya Kak. Nah, dalam dunia pendidikan tinggi ini, pastinya kita sebagai seorang mahasiswa seringkali disuguhi dengan konsep-konsep yang membangun landasan moral, etika, serta identitas kita sebagai seorang bangsa Indonesia. Nah, juga tidak bisa dipungkiri juga di tengah arus perubahan zaman ini, nilai-nilai yang menjadi akar keberadaan kita sebagai seorang bangsa Indonesia seperti Pancasila tetap menjadi pilar yang sangat kokoh. Namun, bagaimana sebenarnya aktualisasi Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan kampus ini dan mengapa hal ini sangatlah penting? Nah, daripada penasaran, yuk kita dalami topik pada kali ini dengan mengundang 3 narasumber hebat nih pastinya yang sesuai dengan passion mereka. Selamat datang kakak-kakak. Halo semua. Hai kakak-kakak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita sharing pada hari ini, mungkin dari kakak-kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan boleh nih spill sedikit. Apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fiska Dina Memunah, biasa dipanggil Fiska. Saya mahasiswa semester akhir di PGSD Universitas Negeri Semarang. Kesibukan saya akhir-akhir ini sedang menunggu wisuda. Baik, keren sekali. Selanjutnya dari Kak siapa? Perkenalkan, aku Elvia Beramadeni, bisa dipanggil Abel. Aku mahasiswa semester akhir di BPSD UNES. Kesibukan aku akhir-akhir ini yang sudah mulai mengisi skripsi. Baik, semester akhir ya. Lanjut. Baik, perkenalkan aku Norma Honitun, bisa dipanggil Norma. Kesibukan aku akhir-akhir ini sama seperti Kak Abel, masih menyusun skripsi. Wah, keren-keren sekali ya dari kakak-kakak pembicara ini. Baik, pada siang hari ini podcast di sini kita ingin belajar tentang topik aktualisasi Pancasila dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Lana ya. Nah, baik kakak-kakak sekalian. Jadi dengan topik tadi kita aktualisasi Pancasila. Jadi apa sih pengertian dari aktualisasi Pancasila itu? Jadi aktualisasi Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, realisasinya ini dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, saya sependapat dengan Abel. Jadi, aktualisasi Pancasila bermakna bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut secara nyata dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pejabat hingga masyarakat biasa. Nah, aktualisasi Pancasila juga dapat merujuk pada upaya untuk membarui konsep dan aplikasi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, tadi kan kakak-kakak sudah memaparkan tentang pengertian dari aktualisasi Pancasila. Menurut pendapat kalian, bagaimana cara kalian mengartikan aktualisasi Pancasila dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi? Menurut saya, aktualisasi Pancasila Tridharma Perguruan Tinggi berarti realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek kehidupan kampus. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan perguruan tinggi ini dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat kampus seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi. Aktualisasi Pancasila dalam Tridharma Perguruan Tinggi ini juga merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Sivitas Akademika untuk mewujudkan tujuan nasional dan kesejahteraan bersama. Nah, menurut saya, aktualisasi Pancasila dalam Tridharma Perguruan Tinggi merupakan upaya konkret untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan kampus dan mengembangkan potensi sivitas akademik dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini sejalan dengan peran strategis perguruan tinggi dalam pembangunan nasional. Baik,
ya Kak. Jadi menurut tadi Kakak yang jelaskan adalah konteks dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi sekarang yang saya akan tanyakan, apa saja sih aspek Tridharma perguruan tinggi dan bagaimana implementasinya dalam dunia nyata seperti itu? Nah, aspek Tridharma perguruan tinggi meliputi kegiatan akademik. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini dilaksanakan dalam bentuk proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa di kampus. Nah, dalam hal ini mahasiswa harus belajar keras dan bersungguh-sungguh, sehingga dengan ketekunan mereka dalam belajar, mahasiswa nantinya bisa mengenali potensi terbaik dalam dirinya yang akan berguna bagi kehidupan di masyarakat. Nah, untuk yang kedua, penelitian. Tridharma kedua ini merupakan unsur utama bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan fungsinya untuk mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian yang diadakan oleh sivitas akademika. Untuk memperkuat fungsi ini, di setiap perguruan tinggi didirikan sebuah lembaga penelitian. Aspek yang terakhir yang ketiga yaitu ada pengabdian kepada masyarakat. Tridharma yang ketiga ini mensyaratkan perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian pada masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan pengabdian secara langsung ini seperti program KKN atau melakukan penyuluhan mengenai suatu masalah di tengah masyarakat. Sedangkan pengabdian secara tidak langsung ini misalnya seperti kegiatan penelitian yang dilakukan di laboratorium. Dan tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan hidup masyarakat. Nah, diambil dari penjabaran dari kakak tadi, mengapa aktualisasi Pancasila itu penting dalam perguruan tinggi? Aktualisasi Pancasila ini penting dalam pendidikan tinggi karena merupakan landasan moral, etika, dan identitas bangsa Indonesia yang harus ditanamkan kepada generasi muda seperti kita sekarang ini sebagai fondasi pembangunan karakter dan kebangsaan yang kokoh. Nah, aktualisasi Pancasila juga penting untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman. Betul banget nih Kak, jadi generasi muda nantinya dapat mempertahankan budaya sendiri agar mereka memiliki pedoman atau kaidah penuntun baik dalam berpikir dan bertindak di kehidupan sehari-harinya dengan berlandaskan pada makna dan nilai-nilai Pancasila. Baik, dan menurut kakak-kakak sekalian, apa sih hubungan dan bagaimana hubungan antara aktualisasi Pancasila dengan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia? Aktualisasi Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, meliputi pembentukan landasan moral dan etika yang kokoh bagi setiap elemen perguruan tinggi seperti mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan. Nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan dengan baik. Hal ini membantu membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang baik, tanggung jawab sosial, dan semangat kebangsaan yang kuat. Selain itu, pengembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa didorong melalui lingkungan akademik yang inklusif, berorientasi pada penelitian dan inovatif. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum juga memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter. Dosen yang memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik juga akan menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa. Lebih dari itu, pemberdayaan mahasiswa juga proses pembelajaran dan pengembangan diri juga didorong, sehingga mereka menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Nah, aktualisasi Pancasila di perguruan tinggi ini juga tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas intelektual mahasiswanya saja, tapi juga terhadap pembentukan karakternya, keterampilan, dan juga sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sehingga pada akhirnya ini kita akan dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik. Nah, aku ingin bertanya nih Kak, apa sih tantangan yang mungkin dapat muncul dalam mewujudkan aktualisasi Pancasila di lingkungan perguruan tinggi, serta bagaimana solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan tersebut? Menurut saya, saat akan mewujudkan aktualisasi Pancasila ada beberapa tantangan seperti keragaman ideologi dan pemahaman. Perbedaan ideologi dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan civitas akademika dapat menyebabkan konflik dan ketidaksepakatan dalam implementasinya. Dan keterbatasan sumber daya, keterbatasan dana, tenaga, dan infrastruktur mungkin menjadi hambatan dalam mengimplementasikan program-program yang berorientasi pada aktualisasi Pancasila. Mungkin ada satu tantangan lagi ya Kak, seperti tantangan teknologi dan globalisasi. Nah, perkembangan teknologi dan era globalisasi ini memperkenalkan berbagai perspektif baru yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sehingga menuntut adaptasi yang cerdas dalam menghadapinya. Nah, untuk solusi yang tepat mengatasi tantangan-tantangan ini adalah dengan
Diperlukan forum-forum dialog dan diskusi terbuka yang memfasilitasi pertukaran gagasan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan sivitas akademik. Kemudian dengan penguatan pendidikan karakter yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dibuat untuk membentuk generasi yang memiliki kesadaran moral yang tinggi. Oh iya, ada satu solusi lagi nih Kak, yaitu memanfaatkan teknologi dan globalisasi secara bijak. Nah, teknologi dan globalisasi ini membawa tantangan. Mereka juga dapat menjadi alat untuk memperluas pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila secara global dan untuk mengembangkan inovasi dalam mewujudkan aktualisasi Pancasila. Baik, luar biasa sekali Kakak. Nah, dengan pembahasan yang kompleks tadi dari kakak sekalian, apa sih harapan terhadap masa depan aktualisasi Pancasila dalam Tridharma perguruan tinggi di Indonesia? Nah, harapan saya adalah nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipegang sebagai simbol saja, tetapi juga menjadi landasan nyata dalam setiap aspek kehidupan kampus. Saya berharap perguruan tinggi dapat memperkuat pendidikan karakter yang berpedoman pada Pancasila serta mengintegrasikannya ke dalam kurikulum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapan juga perguruan tinggi di Indonesia ini dapat menjadi pusat pengembangan pemikiran dan inovasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi bagi penelitian, kajian, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Saya juga berharap perguruan tinggi menjadi tempat di mana dialog multikultural diperkuat dan dihargai. Aktualisasi Pancasila harus didasarkan pada penghormatan terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan politik. Perguruan tinggi harus menjadi wadah bagi mahasiswa dan staf untuk saling belajar dan memahami satu sama lain, menciptakan lingkungan yang inklusif dan memperkaya pengalaman pendidikan. Wah, tiba-tiba kita udah ada di penghujung acara nih. Jadi dari pembahasan yang sangat komplit ini dapat disimpulkan bahwasanya aktualisasi Pancasila merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, saat kita merealisasikannya dalam perguruan tinggi, terdapat banyak sekali tantangan yang perlu kita hadapi. Pada intinya, harapan dari kami yaitu kita sebagai bagian dari sivitas akademika dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan pedomannya dalam setiap lingkup kehidupan. Sekian yang dapat kita sampaikan kepada teman-teman sekalian mengenai topik aktualisasi Pancasila dalam Tridharma perguruan tinggi. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang bersedia datang ke sini berbagi ilmu bersama teman-teman sekalian. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kami selaku host pamit undur diri. Besar harapan dari kami, semoga dengan adanya podcast pada hari ini dapat membuka wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Saksikan podcast kita selanjutnya di TOP Today of Pancasila.